Halo, senang bisa berjumpa lagi dengan anak-anak hebat. Hari ini kita masih lanjutkan tema pembelajaran kita gejala alam, dan hari ini kita belajar tentang petir, ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan kegiatan belajar kami hari ini supaya Tuhan memimpin dan menyertai kami, menjagai, melindungi kesehatan bagi kami, serta memberikan kepintaran sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Berkati teacher yang mengajar, berkati semua anak-anak yang belajar juga dari rumah maupun yang tatap muka, dan juga semua orang tua. Berikan kekuatan, kesabaran, membimbing setiap anak-anak yang belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, sekarang coba lihat ya. Ya, kita hari ini belajar mengenai kilat dan petir. Ya. Ini kilat dan petirnya. Ya. Kilat merupakan cahaya sesaat yang menyilaukan saat hujan turun, disusul dengan suara yang menggelegar dari langit yang disebut petir. Petir yaitu pelepasan listrik dari awan ke awan atau dari awan ke tanah yang memiliki muatan positif dan negatif. Nah, apa proses terjadinya petir? Bagaimana proses terjadinya petir? Yaitu petir terjadi karena lompatan elektron dari awan bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Ya. Nah, jadi menimbulkan aliran listrik. Kalau kita sebut itu seperti aliran listrik alami, ya. Nah, kalau bertemu muatan positif dan muatan negatif, maka akan timbul sengat, ya. Sengatan listrik. Saat kilat dan petir, sebaiknya kita melakukan hal seperti berikut agar kita terhindar dari sambaran petir dan kilat. Ya, seperti di gambar ini dibuat stay at home, yaitu berada di dalam rumah atau tinggal di dalam rumah. Jangan anak-anak teacher keluar bermain di luar pada saat ada kilat dan petir, karena itu bisa berbahaya. Kalau kita tersambar petir, bisa membuat kita tersengat petir, bahkan bisa mengalami kematian, ya. Karena itu harus hati-hati. Kemudian waktu ada petir dan kilat, jangan coba-coba untuk menyalakan TV. Nanti televisinya pun bisa tersambar petir, ya. Nah, jadi bisa rusak. Kemudian ini, ya, tidak bermain HP sambil dicas. Ini pun berbahaya jika kita melakukannya, karena bisa meledak, ya. Bisa meledak kalau kita bermain handphone sambil dicas saat ada kilat dan petir. Apalagi kalau kita bertelepon. Ini sangat bisa membahayakan keselamatan kita. Bukan hanya handphonenya yang bisa meledak, bahkan waktu kita menggunakan headset waktu seperti itu juga bisa membuat pecah gendang telinga kita. Nah, jadi anak-anak, kita waktu saat petir, saat kilat, boleh bermain, boleh menonton TV, boleh
bermain HP, tapi jangan pada waktu saat terjadi kilat dan petir, ya, karena itu bisa membahayakan kita. Sinar radiasi dan sengatan listrik dari kilat dan petir, ditambah lagi dari handphone atau televisi, itu bisa membuat kita berbahaya. Karena itu harus ikut aturan yang disampaikan oleh orang tuanya supaya masuk ke rumah, kemudian tidak menyalakan televisi atau bermain HP saat kilat dan petir, ya. Seperti itu ya nak ya. Jadi harus perhatikan dan hati-hati. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 28 April, jangan lupa menyebutkan Amsal 3 ayat 7. Lalu mari kita berdoa agar Tuhan melindungi kita dari bahaya. Kemudian taatlah aturan yang boleh disampaikan oleh orang tuamu atau gurumu. Kemudian menirukan gerakan seperti kilat dan petir. Jadi buat gerakannya dan keluarkan suara petirnya seperti apa, ya. Seperti itu ya nak ya. Lalu nanti melengkapi bilangan dengan cara hitung mundur. Teacher akan kirim di WA grupnya supaya anak yang di rumah bisa mengerjakannya. Lalu menulis dan membaca nama-nama benda langit dan gejala alam. Tuliskan di buku tulismu ya nak ya, berapa yang kamu tahu. Kita sudah pelajari tentang benda-benda langit. Kemudian ada beberapa sampai hari ini yang sudah kita pelajari tentang gejala alam, ya. Coba anak teacher nanti tuliskan di dalam buku tulisnya supaya sambil latihan menulis dan belajar membaca. Lalu yang terakhir, membuat gambar petir dengan teknik menggambar, mewarnai, menggunting, dan meronce. Nah, di dalam video teacher sudah ada gambar petir di awal pembelajaran ini. Anak teacher boleh gambar seperti itu. Lalu nanti gambar awannya, gambar petirnya bersatu dengan awannya, lalu warnai, kemudian gunting. Setelah kamu gunting, buat titik-titik hujannya, kamu ronce dengan tali, ya. Gantungkan ke gambar awan yang tadi. Oke, itulah cara membuat gambar petir dan kilat tadi ya. Oke, teacher harap semua bisa memahami pembelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa kembali. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai mengikuti pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati semua anak-anak yang belajar tatap muka maupun yang daring, agar mereka tetap memiliki semangat belajar yang tinggi, sehingga mereka sungguh-sungguh belajar untuk mencapai cita-cita, pengharapan, bahkan masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, biarlah pembelajaran hari ini kiranya boleh bermanfaat untuk mereka, untuk kebaikan mereka, untuk menambah pengetahuan mereka, kepintaran mereka juga. Berkati semua orang tua yang sudah mengajari anak-anak, berkati kesehatan dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga teacher yang sudah mengajar, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan, boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye.